ya trading ya, dagang tuh suka gitu. Dan creating something tuh aku suka. Dan itu ya berjalannya waktu ya pengen apa ya, lebih bisa kan. Aku nggak sekolah bisnis, aku nggak kuliahnya juga nggak ngambil bisnis, nggak matematika juga biasa aja, tapi kok suka ya trading ya, dagang tuh suka gitu. Dan creating something tuh aku suka, jadi aku apa ya, passionate lah. Dan terutama di bisnis beauty ini sangat menyenangkan karena ternyata bisa berkreasi gitu, nggak cuma dari campaign, dari tema campaign, photoshoot gitu. Jadi banyak hal yang ternyata itu kreativitasnya juga dibutuhkan. Jadi emang senang dan pas lah. Sosok mandiri atau seperti apa sih kan diajarin mandiri sama orang tua? Sebenarnya nggak diajarin mandiri sih, karena ibu aku sibuk kerja. Automatically ya karena situasi jadi mandiri gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang mandiri juga sih enggak lah. Aku waktu kecil manja banget sama ibuku, cengeng gitu. Tapi somehow karena ibuku lumayan agak galak ya, kita pengen beli apa gitu tuh suka nggak dikasih. Jadi kayak wah lihat aja ntar kalau gue punya duit sendiri gue nggak akan minta duit lo lagi. Sebenarnya lebih kayak ke situ sih gitu, lebih kayak punya ambisi untuk kayak gue pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi kok nyokap gue nggak pernah gue ngasih ya gitu. Udah kayaknya harus kerja, gue cari duit sendiri biar kalau gue pengen apa gue nggak minta-minta. Jadi gue nggak nyusahin orang tua gue juga. Sebenarnya lebih biasalah anak kecil ya, kan temen-temennya pegang handphone kita pengen, temen-temennya naik motor kita pengen, sedangkan nyokap gue enggak gitu. Jadi kan kita punya hasrat untuk memiliki ya selain namanya menjerumuskan diri sendiri. Ini tuh awalnya dari project iseng, menjerumuskan diri sendiri. Duit aku nggak punya modalnya. Bikin itu modalnya cukup miliaran ya. Cuma aku nggak ada pikiran untuk bikin ini karena bilang gini. Sebenarnya kalau ditanya modalnya tuh sebenarnya nggak terlalu besar, tapi karena kan kita nggak mungkin jual cuma satu warna, ya kan? Ya itu banyak warna dan satu warna itu minimal kuantitinya aja 2.000 sampai 3.000. Jadi itu yang apa ya, yang bikin mahal gitu. Terus ya udah nyemplungin diri aja. Adalah pasti duitnya, gue bilang adalah pasti. Itu kan setelah berdiri. Sebelum berdiri kan duit sendiri juga. Sama nyari satu temen lah, partneran yuk. Biar gue nggak modalnya masih. Tapi ini kan punya keamanan produk gitu ya. Gimana? Kosmetik kan biasanya kan rawan dari produk-produk apa bahan-bahan yang kayak baik sih. Berarti Anda meragukan BPOM saya ya? Enggak, kita nanya apa yang benar memperhatikan kayak gitu nih. Ya iyalah, kalau nggak mungkin ada izin edar mbak. Nggak mungkin, gila. Kita kan semuanya harus izin tuh ada. Dari PT, pendistribusikan, dari bayar pajak kita. Terus udah gitu kalau kayak begini, BPOM itu nggak bisa nggak lolos. Jadi kalau BPOM-nya lolos, artinya dicek semua aman. Dan aku memang berkomitmen untuk apa ya, tidak ada barang-barang yang atau ingredients yang aneh-aneh lah. Aku lebih pengennya yang natural gitu, yang pengen ingredientsnya aktif tapi vegan gitu, arahnya ke vegan lah gitu. Kalau jadi skor Bekasi sendiri gimana? Bekasi siapa? Produk-produknya ini dari yang Korea, Jepang. Ada dari Korea, ada kita bikin, ada pabrik kita di Korea, jadi kita ada vendor lah di Korea, kita pabriknya juga di Korea. Ada yang di Jerman, ada yang di Itali, ya baru itu, ada yang di Cina. Jadi kurang lebih itu, ada yang di Indonesia. Jadi kita banyak nih, maksudnya suppliernya kan kita pilih, oh yang bisa bikin ini tuh di mana. Jadi kita mencari lah yang terbaik. Kalau saya kan sudah jarang tampil di TV, ternyata akhirnya bisnis. Masa jarang tampil di TV? Ada kok, gue masih ada jadi juri NTM. Berarti pasti senang di entertain ya? Duitnya cepet mbak, ini lama. Aku digaji di sini, digaji sehari habis. Nggak bercanda. Lebih suka
Dua-duanya lah, karena saling apa ya, dua-duanya nih menurut aku ya, kalau aku kan lahir dan besar sebagai seorang aktris ya, kecintaan aku terhadap seni peran atau apapun lah, content making lah gitu lah, yang aku sedang kerjakan tuh sebenarnya udah menjadi bagian dari hidupku ya. Hampir 23 tahun aku ngejalanin ini tuh kan menjadi daily apa ya, rutin yang selalu aku jalanin. Nah kalau bisnis tuh sebenarnya lebih bentuk kayak oke, kalau gua nggak syuting kadang-kadang suka capek kan, males, tapi aku pengen ada uang yang bekerja juga buat aku ya, salah satunya berbisnis gitu. Kalau kita di dunia seni peran atau seni apapun kan kita yang bergerak, kita bidang jasa nih gitu loh, badan saya adalah jasanya gitu ya, ayo kita melakukan sesuatu ini. Tapi kalau ini kan kita produk ya gitu, jadi saya nggak datang ke kantor, produknya masih jualan, artinya masih ada revenue yang masuk, masih ada income gitu. Jadi tapi nggak sesimpel itu by the way, tapi maksudnya saya pengen punya sesuatu yang uang yang bekerja untuk saya, bukan saya yang harus datang menjemput uang itu. Makin bersinar bisnisnya apa karena juga disupport oleh seseorang yang salah satu pemilik bisnis besar di tanah air ini? Siapa? Anton Salim. Hah? Lu gila kali? Salimnya kemarin. Maaf, Aston dibawa-bawa lagi. Saya maaf, enggak. Lo tau nggak ceritanya sebenarnya? Itu fotografer gue, ya Allah. Enggak, udah pernah cerita. Kalian Google aja sendiri. Tapi merasa ini gak sih Kak, Bisnis ini menjadi satu impian juga nggak sih dalam hidup Aluna? Mimpi. Jadi aku gini, lucunya ya, dari 2007 aku mulai bisnis tuh gagal terus. Invest di mana, di restoran, apa, gagal terus. Akhirnya benar-benar 2019, kena pandemi, aku pikir, wah ini bisnis gue, apa yang gue kerjain gagal mulu nih kayaknya. Ternyata 2021, alhamdulillah benar-benar menghasilkan, dan 2021 aku pertama kali digaji dari bisnis aku sendiri. Itu kayak bertahun-tahun aku bisnis, aku nggak pernah bagi dividen, aku nggak pernah digaji apa, dan akhirnya 2021 aku pertama kali digaji, dan aku tuh ngerasa kayak gila ya, ternyata ini ya. Jadi apapun yang kita kerjakan jangan putus asa. Ada yang bisa berhasil dalam sekali goal bisnis, ada yang bisa berkali-kali bisnis gagal, tiba-tiba ada aja. Jadi buat teman-teman jangan pernah putus asa, dan jangan pernah ada kata takut terlambat. And you have to do it, harus dikerjain. Kalau kita nggak pernah ngerjain, kita nggak akan tahu hasilnya. Walaupun gagal ya udah, rugi ya udah, jangan patah semangat. Usaha lagi. Dan akhirnya, ayo alhamdulillah. tapi pernah merasakan gagal yang benar-benar Banyak mas, aduh aku berapa kali invest, berapa kali masukin duit, gagal. Sampai detik ini juga masih ada bisnis aku yang gagal. kerugiannya sampai berapa sih kalau dihitung itu? Ya kalau dihitung dari dulu sampai sekarang bisa miliaran lah gitu. Cuma kan bukan yang sekali masukin miliaran gitu, tapi kan kadang-kadang kita kecil masukin, dihitung-hitung tuh numpuk. Kalau dihitung dari dulu sampai sekarang ruginya gede juga ya. Cuma ya udah itu ya bisa dibilang learning lah. Anggap aja kita kuliah dan belajar lah. Single factor dan kemudian sibuk berbisnis, tapi sering kayaknya dijodohkan sama ini, dikasih pemain ini, gimana Iya. sih Mbak Rina merasa terganggu nggak gitu? Awal-awal risih ya. Kalau aku lebih kasihan kepada laki-lakinya ya, kayak yang tadi namanya disebut gitu, aku maaf banget gitu. Tapi pikirin gua mau ngaku-ngaku gitu, kayak ya ini Luna yang nyebarin, enggak sih enggak gitu. Aku lebih kasihan ke pihak-pihak yang sebenarnya diseret namanya, padahal ngobrol aja enggak, terkoneksi juga enggak, tapi akhirnya kemuncat ke publik itu gara-gara netizen suka cocok logi ya, padahal salah gitu orangnya. Ya udahlah, kalau emang enggak sih biasa aja. Awalnya tuh kayak tapi lama-lama kayak biasa aja. Namanya juga berita. Sudah mulai Tapi- buka hati. Buka dong. Dan ada Pergi yang pulang ke deket Jepang itu dalam rangka perjalanan bisnis atau apa? Kenapa gimana? Pergi pulang ke Jepang dalam rangka perjalanan Kapan? bisnis atau apa? Udah lama ini. Ke Jepang kemarin gue transit doang. Gue baru mau liburan sih. Minggu depan ke Jepang. Kalau awet muda selalu nih, tetap kinclong dan cerah. Minum dong kolagen dan pakai skincare nama gue.
nama skin gitu. Genetically ya mbak ya. Karena kalau dibilang rawat diri gitu terus bilang aku udah gitu, jadi memang some people dia punya keberuntungan genetiknya mungkin agak sedikit berbeda lah, tapi genetik bagus tapi nggak dirawat juga nggak long last juga gitu, jadi kombinasi lah gitu. Dan aku juga bingung kalau ditanya apa, mungkin olahraga stresnya nggak terlalu stres yang berlebihan, diusahakan gitu. Try to enjoy life aja sih. Aku baru belajar gitu. Mungkin Luna yang dulu yang naif, yang emosional, Luna yang dulu yang bego, yang ini tuh bertransformasi jadi sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kayak aku merasa kayak wah dulu tuh gue bego banget ya, gue dulu kok emosional banget, kok dulu gue begini, kok dulu gue begitu. Dan karena banyak pengalaman jadi belajar, jadi aku mulai berasa bahwa you know what, this is my life, hidup aku kerja udah capek, aku mau enjoy, aku mau menikmati apa yang aku punya. Aku nggak pernah tahu sekarang aku bisa ngobrol, besok aku bisa udah nggak ada lagi di dunia ini. We never know. Aku tuh nggak takut mati gitu, maksudnya itu karena sesuatu yang pasti gitu. Yang aku takut adalah matinya tuh susah, nyusahin orang, matinya harus lama, yang kayak harus sakit dulu, itu yang aku takut gitu. Jadi kalau mungkin meninggalnya sih aku ya takut juga sih, cuma tapi kan itu sesuatu yang pasti ya, jadi harus kita coba untuk pikirkan kita bagaimana selalu bersyukur agar kita juga selalu berbuat baik. Jadi apa yang kita punya di dunia ini lah yang baik aja, supaya pas kita nanti kesana itu nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, amal dan kebaikan kita lah. Jadi aku cuma mau do good, enjoy life, just be nice, ya udah gitu aja. Menenangkan pikiran aja gitu. Seorang Luna yang dulu sekarang seperti apa sih? Ya itu enjoy aja. Aku nggak mau terlalu pusing dengan oh diberitain ini itu, jadi kayak oh gitu. Aku sih ya sekarang ketawa-tawa aja. Kalaunya lagi sekarang lebih tenang dan bijaksana. Pengalaman mbak. Karena banyak kejadian dalam hidup, ternyata memang ya that's life. Hari ini kita ketawa, besok mungkin aku nangis, besok aku nangis, ternyata bisa aku ketawa lagi nggak lama dari itu. Jadi sebenarnya proses hidup itu ya sama aja, pasti ada kesedihan, ada kesenangan, ada kekecewaan, ada kemarahan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada berkah, ada banyak gitu. Jadi setiap hari itu berwarna, jadi kita nikmatin aja. Kalau tadi bilang Apa jenuh nggak dari segi bisnis dan entertainment? Jenuh sih mungkin enggak, tapi kayak mungkin lebih capek karena cepet pace-nya ya. Kalau di entertainment tuh kan cepet gitu, dan orang tuh banyak pengen punya waktu kita gitu, sedangkan aku harus bagi itu yang mungkin jadi bikin kayak capek ya gitu. Tapi makanya balik lagi enjoy life, harus bisa bilang enggak gitu, kayaknya gue mau liburan ya, kayaknya gue mau nggak ngambil kerjaan gitu. So healing. Kaluna kan katanya rumah mewah Kaluna dekat dengan TPU, misalnya biasanya ada hal-hal ganjal nggak? Hah? Rumah Kaluna dekat sama tempat pemakaman umum. Rumah di mana? Rumah di mana? Kaluna yang di Jakarta. Yang dulu kali. Seperti Udah, apa nih Kak? itu mah aku udah pindah udah kayak 15 tahun yang lalu. Udah lama banget. Tanah kusir, jeruk purut. Ada hal-hal serem nggak sih Kak semenjak penempatan di rumah di situ? Aku yang serem dulu mbak. Kak, sahabat Kak Luna dikabarin sakit Kak Iwet Ramadan. Oh iya, Kak udah coba buat kunjungi. udah datang. Beliau udah baik, udah ketawa-ketawa, udah sehat. Aku tanya kenapa, stres. Jadi sama kayak mungkin kasusnya kayak Indra ya. Tapi kalau Indra itu kalau nggak salah ya udah masuk ke otak. Kalau Iwet belum, masih di masih antara otak dan saraf ya. Jadi itu karena ketahuannya cepat, jadi ditangani cepat, jadi recovery-nya juga lebih cepat. Jadi alhamdulillah ya, memang aku pikir dia juga bilang ini kebantu karena gue sering olahraga katanya. Karena sering olahraga jadi dia bagus lah
kekebalan tubuhnya, organ-organnya semuanya bagus. Cuma memang karena stresnya tinggi, tensinya jadi tinggi, jadi merembes lah darah ke otak. Jadi sebenarnya itu penanganannya alhamdulillah cepet ketahuan, jadi dia udah baik. Iwa tuh masuk rumah sakit 14 Februari dan sekarang udah oke sih. Udah maksudnya masih recovery, masih di rumah sakit. Tapi maksudnya udah ketawa-ketawa, aku udah ketemu, udah ngobrol, udah ya ngalur ngidur lah gitu. Udah. Terima kasih.